700 juta. Oke guys, balik lagi di channelku hari ini. Dan hari ini aku bakal bahas pendapatan selama 1 tahun kemarin di Australia. Jadi pendapatanku ini dari bulan Juli 2023 sampai bulan Juli 2000. No. Jadi pendapatanku dari bulan Juli 2023 sampai bulan Juni 2024. Karena tax year di Australia itu dari Juli sampai Juni tiap tahunnya. Jadi ada laporannya lengkap di ATO, perpajakannya Australia gitulah. Aku share konten ini bukan mau pamer, bukan mau sombong, karena semua orang bisa dapetin uang segini. Aku cuma pengen share aja buat teman-teman yang mungkin masih di Indonesia, yang kira-kira 1 tahun bisa dapat berapa sih di Australia. Dan mungkin bisa jadi motivasi buat teman-teman yang udah ada di Australia, pengen tahu kira-kira kalau misalkan kita kerja bisa dapat berapa sih. Oke, jadi dari bulan Juli 2023 sampai bulan Juni 2024, aku ada kerja 4 kerjaan. Aku punya 4 bos. Yang pertama itu selama di border town aku ada kerja 2, dan selama di Melbourne ini aku ada kerja di 2 tempat. Yang di border town kerjaan utamaku, aku kerja di JBS Border Town di Meat Factory. Itu cuma 1 bulan, karena di bulan Juni itu masih masuk ke tax tahun lalunya, jadi hitungnya per bulan Juli 2023. Aku kerja sampai di tanggal 1 Agustus, karena 1 Agustus aku pindah ke Melbourne. Jadi dari sini employer-nya namanya Tas Labor Service, karena aku lewat agent. Itu aku dapat 5.420,48 sen, dan sudah kepotong pajak 813. Ya, di sana aku kerjanya, kalau teman-teman mau lihat kerjaanku gimana, pengalamanku, aku saja di sini. Dan kerjaan kedua itu masih cleaning. Jadi aku kerja kalau misalnya di Meat Factory itu Senin sampai Jumat, enggak sih, 4 hari. Tapi kayaknya kebanyakan pas itu aku masih overtime, jadi masih 5 hari. Makanya bisa 1 bulan 5.400-an. Kalau nggak, harusnya rata-rata sebulan kayaknya di 4.000-an deh. Terus kerjaan kedua aku ini di cleaning. Ini bosnya pakai namanya sendiri. Jadi aku cuma kerja di hari Sabtu dan Minggu. Itu 1 bulan aku, dari bulan Juli sampai bulan Agustus itu aku dapatnya 2.336,99. Ini sekitar ya 23 jutaan, 24 jutaan tergantung kurs, dan sudah kepotong pajak $351. Oke, jadi dari bulan Agustus sampai bulan Juni 2024 itu aku ada kerja di Melbourne ini. Aku kerja ikut agent juga di Meat Factory yang pertama. Dari bulan Agustus itu aku kerja sampai pendapatanku 1 tahun sampai bulan Juni. Pendapatanku 1 tahun sampai bulan Juni itu sekitar 53.108,09. Ya, segitulah teman-teman, kalian sendiri sama kurs Indonesia. Kerjaanku knife hand. Ini juga ada suggest-nya. Nanti aku banyak suggest video di sini. Ceritain detail satu persatu kerjaanku. Dan udah kepotong tax 9.386. Ya, jadi dari satu kerjaan ini aja aku potong tax hampir 100 juta. Ini aku kerja dari Senin sampai Jumat. Kalau ini bener-bener dari Senin sampai Jumat. Kerjanya itu masuk jam 5.30 pagi sampai jam 2, sampai jam 3, sampai jam 4. Pokoknya itu jam kerja normalnya itu sampai jam 2 lewat 10 menit. Tapi kalau misalnya lebih dari itu dihitung overtime. Tapi kadang juga bisa jam setengah 1 pulangnya, bisa jam 12, bisa jam 10, tergantung ada berapa ekor domba yang hari itu akan dipotong. Jadi ya nggak tentu juga sih. Tapi selama ini sih rata-rata 38 jam, 40 jam, 45 jam tergantung. Dan di akhir-akhir tax year, tahun pajaknya aku banyak masuk di hari Sabtu. Jadi enaknya di Meat Factory, di pabrik daging itu, kalau hari Sabtu, bukan cuma hari Sabtu, kalau overtime
3 jam pertama itu gajinya dikali 1,5, terusnya itu dikali 2 kali lipat. Jadi kayaknya kalau semisalkan 1,5 itu sekitar $40, kalau semisalkan 2 kali lipat itu sekitar $50. Ya sekitar itulah. Yang dikali itu gaji basicnya, jadi bukan dari casualnya. Casual outstandingnya itu nggak dikaliin juga, jadi cuma gaji basicnya aja. Terus kayaknya setelah sebulan 2 bulanan aku kerja di meat factory ini, aku cari second job. Ini ada juga videonya di sini nanti. Jadi second job yang lumayan lama aku kerjain itu aku pergi ke daerah Frankston. Aku cuci piring. Aku jadi kitchen hand. Aku potong-potong sayur, nggak potong-potong sayur, kayaknya potong-potong seafood. Sayurnya ya ada kayak onion, brokoli, gitu-gitu sih. Tapi mostly aku tuh cuci piring. Terus aku kerja selama 6 bulan. Selama 6 bulan, aku dapat 7.553,73 dan kepotong teks itu 2.452. Ya, teksnya cukup besar di sini. Dia dari awal langsung potong 32%. Karena dia tahu kalau misalnya aku punya first job dan aku pakai working holiday. Jadi di semua employer ini aku ngaku kalau aku pakai working holiday, yang memang harus ngaku kan, harus ngomong kita pakai visa apa. Jadi dia juga dari awal udah potongin 32,5%. Jadi pas nanti tax return aku nggak usah nambah sisanya, cukup enak juga. Aku nggak usah bayar kekuranganku untuk bayar pajak lah intinya. Dan ya, jadi kayaknya aku total bayar pajak selama tahun lalu itu 1.100, 10.000, sekitar 13.000, 12.000, 13.000-an. Dari total pendapatan 68.000. Jadi pendapatanku tahun lalu itu di 68.000. Itu kalau misalnya dikursin kali 10.000 itu 680 juta. Tapi kalau misalkan kita dapat kursnya bagus bisa sampai 700 jutaan. Karena kan kemarin aja sempat paling tinggi itu hampir 11.000 kursnya. Jadi pintar-pintar aja teman-teman untuk kapan mau transfer ke Indonesia. Sekali lagi, aku bikin video ini bukan buat pamer, bukan untuk apa. Aku cuma share aja ke teman-teman, buat yang teman-teman yang masih di Indonesia pengen tahu berapa sih pendapatan di Australia selama 1 tahun. Dan jangan lupa juga, ini aku kerja dari Senin sampai Jumat most of the time. Seringnya aku kerja 7 hari. Mungkin cuma beberapa bulan aja aku kerja 5 hari, pas terakhir aja. Tapi itu pun hari Sabtu aku masih sering overtime. Jadi ya segitu, kira-kira teman-teman bisa dapat segitu, tapi itu belum dipotong biaya hidup, belum dipotong mau jalan-jalan, dipotong misalkan teman-teman butuh beli mobil, butuh pengeluaran apa. Ya teman-teman bisa kira-kira sendiri, kira-kira berapa sih yang bisa ditabung selama 1 tahun. Kalau semisalkan aku tanya teman-temanku yang nggak kerja 2 tempat, mungkin setahun itu kira-kira dapatnya itu 45.000, 50.000, gituan sih. Oke, mungkin itu aja video kali ini teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh komen di bawah. Aku akan berusaha untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini. Dukung aku terus untuk bikin channel, majuin channel ini. And see you, bye-bye.